Pada video kali ini kita akan menerapkan atau menampilkan detail dari user, menampilkan followersnya dan menampilkan follow-nya. Sebelum teman-teman lanjut, saya minta subscribe dulu untuk mendukung channel ini supaya kontennya update terus. Jadi langsung saja kita buat di package UI ini, kita buat package detail. Jadi saya biasa memisahkan seperti ini supaya rapih. Kemudian kita akan buat model untuk dari detail user response-nya. Kita ke package model ya, klik kanan, new, Kotlin file class, detail user response. Kita pilih data class. Nah, jika teman-teman lihat sini endpoint-nya itu untuk detail user seperti ini. Kita akan coba copy. Di sini kita akan masukkan username saya atau masukkan username teman-teman. Nah, maka kurang lebih responnya akan seperti ini. Jika teman-teman di browsernya nggak rapih ini JSON-nya, bisa teman-teman install pluginnya di web browsernya, di Google Chrome biasanya suka ada, di Opera juga ada, pasti ada lah biasanya untuk merapikan JSON ini. Nah, responnya seperti ini. Di sini yang akan saya ambil yaitu adalah login, itu username-nya, kemudian ID, avatar URL, followers URL, following URL, kemudian name, followers, dan following. Kemudian kita balik lagi ke project-nya, kita masukkan tadi kan ada login dengan tipe data string. Pastikan namanya sama ya dengan atribut yang ada di respon ini, file id .integer, kemudian avatar URL, variabelnya string, kemudian followers, following, file name, file following, file followers. Nah, teman-teman cek lagi di sini, pastikan sama nama atributnya dengan nama variabel ini. Kemudian kita ke interface API, kita tambahkan request-requestnya. Kita buat request baru di sini dengan endpoint-nya user, kemudian username kita ya, dengan memanfaatkan pet di retrofit. Caranya seperti ini, users slash, nah kita masukkan di sini kurung awal, kita masukkan username. Kemudian kita tambahkan headers, kita copy aja. Kemudian kita buat function get user detail. Kita masukkan di dalamnya petnya yaitu sesuai dengan yang kita tuliskan di sini, username. Misal kita di sini tuliskan A, ya di sini juga A. Ini mah fleksibel gimana teman-teman. Namun saya akan tuliskan username biar jelas. Kemudian kita akan tuliskan variabelnya, terus username dengan tipe data string, dan ini akan mengembalikan call, pastikan yang retrofit, yaitu array list. Oh, bukan array list, yaitu detail user response ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita buat request baru atau function baru. Endpoint-nya itu untuk followers ya. Nah, ini followers. Kita copy aja. Tambahkan petik 2 dulu. Kemudian kita buat, kita copy dulu headersnya. Kemudian kita buat function get followers.
kita masukkan path-nya juga sama, username. Nah ini akan, kalau kita lihat yang ini ya, kita coba lihat responnya seperti apa untuk endpoint dari followers. Kita masukkan sini username saya. Nah, tampilannya seperti ini ya, kurang lebih sama dengan item yang ada di search user ini ya. Jadi saya akan menggunakan objek yang sama atau model yang sama. Jadi saya tidak perlu membuat model lagi untuk menampung respons dari followers dan following ya. Jadi cukup satu saja. Jadi saya ini akan mengembalikan call. Jika kita lihat di sini kan bentuknya langsung array ya. Kalau ini langsung objek dulu, maka call-nya biasanya objek. Nah ini kita akan langsung release karena berupa JSON array, kemudian kita masukkan release-nya dengan tipe user. Ini juga sama untuk following ya, kita copy aja, tinggal kita ganti followers-nya jadi following, kemudian ganti juga ini. Nah udah, kita hanya perlu mengganti followers jadi following. Kemudian kita buat detail user activity-nya, kita new activity, empty activity. Sini kita buat detail user activity. Nah, generate layout filenya juga, kemudian finish. Kita akan ubah dulu jadi view binding seperti dengan sama dengan main activity yang pada kita lakukan di video sebelumnya. Kita deklarasikan dulu let init var binding dengan activity detail user binding. Kemudian kita inisialisasi bindingnya, binding sama dengan activity detail user binding dot inflate, dalamnya layout inflater. Kemudian kita set content view-nya dengan binding dot root. Nah, maka detail user activity-nya sudah menerapkan view binding. Kemudian kita akan buat layout dari detail user activity-nya ya. Kurang lebih sama kayak GitHub ya. Ya, akan foto, kemudian nama, username, followers, following. Udah gitu aja sih. Startnya nggak usah. Kemudian kita buat dulu icon, ya icon orang ini lah. Kita buat dulu, kita drawable, klik kanan, kita pilih vector asset, kita klik 2 kali di clip art, kemudian kita cari people. Nah kita akan klik yang ini, people, yang outline aja ya, biar sama, people outline, dan oke. Kita ganti namanya jadi IC people, kemudian next, finish. Kemudian kita buat UI detailnya. Sini bebas sebenarnya gimana teman-teman, namun saya akan hanya buat secara sederhana. Saya buat dulu di sini image view, tingginya 82 dp, lebarnya 82 dp. Saya akan tambahkan ID yaitu IV profile. Kemudian kita tambahkan constraint-nya, kita ke desain lagi. Ini aja biar gampang. Ini kita nolkan. Kemudian untuk atasnya saya akan kasih jarak 16 dp aja. Kemudian di bawahnya kita akan set di sini nama ya. Kita kembali lagi aja ke kode, kita ganti ID-nya TV name. Kemudian kita akan ganti warnanya jadi hitam. Kemudian stylenya kita set jadi bold. Kemudian size-nya 18 sp. Kita lihat lagi di desain.
Ya kurang lebih seperti ini ya. Kita tambahkan margin topnya 16 dp. Nah, karena ini akan hanya kita tampilkan secara dinamis, jadi kita ganti lagi namespace-nya menjadi tools, supaya tulisan text view ini hanya tampil di desain. Jadi untuk di programnya atau di aplikasinya nanti itu dinamis sesuai dengan yang kita set di activity. Kemudian di bawahnya kita tambahkan teks untuk username. Tambahkan constraint-nya. Kita set jaraknya atau padding topnya ya. Margin topnya 8 aja. Dan kita edit ID-nya di sini jadi TV username. Kemudian kita ganti juga di sini jadi tools. Kemudian kita akan buat layout dari jumlah followersnya supaya mudah. Kita buat linear layout dulu, kemudian wrap content, kemudian kita buka, kita set dulu orientationnya horizontal. Apa lagi ya? Ini margin top 8 dp. Dalamnya kita buat text view, wrap content aja. Kemudian di sini kita buat ID TV followers. Untuk followers ini di sebelah kirinya nanti saya akan tambahkan icon drawable stat IC people. Di sini akan ada warning ya. Kita akan add enter, kita akan pilih set drawable stat compat. Jadi akan berubah seperti ini. Kemudian size-nya kita akan atur 14 sp aja. 14 sp. Kemudian color-nya black. Kemudian teksnya kita pakai tools aja. Misal ada 9 followers. 9 followers. Kita lihat dulu di desain seperti apa. Masih di atas ini, kita tambahkan dulu constraint-nya supaya ada di bawah dari username. Dan tambahkan juga ini di sampingnya. Kurang lebih akan seperti ini. Nah, karena ini agak tidak simetris ya. Jadi kita akan tambahkan layout gravity center vertikal. Jadi ya maka akan sejajar dengan drawable statnya. Kemudian tambahkan juga untuk yang following. Kita ganti jadi following. Kemudian ganti juga jadi following. Cuma untuk following kita tidak akan tambahkan drawable. Ini masih belum di tengah. Ternyata ini bukan layout gravity, harusnya gravity aja. Nah, maka sudah di tengah dan kita perlu ngasih jarak ya. Kayaknya kita tambahkan di sininya margin n 16 dp. Nah, maka sudah ada jaraknya. Memang kurang lebih akan seperti ini untuk profilnya. Nah, baru kita di sini buat view pager. Karena kita sudah mengimport library material, jadi kita tinggal panggil saja di sini tab layout. Bukan tab layout. Tab layout. Nah, yang ini. Kemudian match parent. Wrap content, kita tambahkan ID dulu. ID-nya tabs aja. Tabs. Kemudian background-nya white ya, putih aja.
Kemudian text colornya tab text color black. Kita lihat dulu di desain. Nah, kita akan tambahkan constraint. Sini tambah marginnya 8 dp, pinggirnya nggak usah ya. Kemudian mending ini kita 0 dp-in aja atau match constraint. Setelah tab layout, di bawahnya kita view pager, buat view pager untuk menampilkan adapternya. Kita set aja 0 dp, 0 dp, kita tambahkan ID, sininya view pager, kita tambahkan constraint di desain. Nah, ini view pagernya mana? Nah, ini dia. Kita zoom out dulu supaya mudah. Pastikan si view pager ini di bawah dari tab layout. Nah, kurang lebih akan seperti ini ya. Kemudian kita akan buat layout dari fragment, following, dan followers. Kita klik kanan, new resource file, fragment underscore followers. Karena kira-kira tampilan follower dan followingnya akan sama, jadi saya akan buat menjadi satu fragment aja, fragment follow. Jadi klik OK. Kemudian kita akan tambahkan on item klik support dulu pada main activity ya, di search user tadi. Jadi kita ke adapter, kita buat dulu interface di bawah, interface on item klik callback, kemudian buat function on item klik data dengan tipe user. Kemudian kita ke atas, kita buat di sini variabel on item klik callback dengan tipe interface tadi sama dengan 0. Kemudian kita buat function set on item klik callback on item klik callback user adapter on item klik callback. Kemudian di dalamnya kita panggil this on item klik callback sama dengan on item klik callback. Kemudian di dalam bindnya di sini kita akan set binding route-nya dengan set on click listener. Kita panggil on item klik callback. Kita panggil function on item klik, masukkan argumennya dengan user. Kemudian kita ke main activity. Nah, di bawah sini kita set adapter set on click item klik callback. Dalamnya kita buat objek user adapter on item klik callback. Kemudian buka kurung kurawal. Buka kurung kurawal, ini akan merah, kita enter, implement members. Dan di dalam on item kliknya kita buat intent. This main activity, detail user activity class.java. Also, kita tambahkan put extra. Kita akan masukkan ID sebagai extra datanya. Karena tadi untuk di detail user kita memerlukan username-nya. Kita masukkan, oh ya, kita buat dulu di detail user activity-nya companion object. Companion object, const extra username. Extra username.
kita panggil detail user activity extra username, kemudian kita masukkan di sini data.login, yaitu login itu username-nya, kemudian start activity it. Nah, maka kita telah menambahkan on item click callback support-nya ke recycle view usernya. Dan kita buat dulu detail user view model. Kita buat Kotlin file class detail user view model class. Kita di sini implement atau inherit view model. Kemudian kita buat variable user, yaitu mutable dari detail user response-nya, mutable live data detail user response. Kemudian sini kita setter set user detail dengan parameter username string. Kita panggil retrofit client dot API instance dot set get user detail username, kemudian enq. Kita buat objek di dalamnya callback, pastikan yang retrofit, sekali lagi ya, pastikan retrofit. Nah, yang ini retrofit 2, kemudian dengan tipe datanya yaitu detail user response. Di dalamnya kita buka kurawal, objeknya akan merah, atau enter, implement members, Ctrl A, enter, atau klik OK tadi. Sama, kita cek dulu if response-nya is successful, maka kita set user.post value, kita masukkan response body-nya, body. Nah, karena ini langsung detailnya, jadi kita tidak perlu items, jadi langsung menuju objeknya. Kemudian untuk ini kita tambahkan logday file t.message, ya seperti ini aja. Kemudian kita tambahkan getternya, fungsi untuk getter get user detail dengan kembaliannya yaitu live data dari detail user response. Ini kita return user, dan kita buat fragment ya untuk menampilkan followers dan following tadi yang sudah kita buat view pager-nya. Kita buatnya secara manual aja, new Kotlin file class followers fragment. Sini akan kita implement fragment, dan untuk argumennya kita masukkan r.layout layout fragment yang telah kita buat tadi. Kita enter dulu r-nya, fragment follow. Kemudian kita set sini on view created. Nah, di sini juga kita akan terapkan view binding. Caranya agak berbeda dari main activity. Dari activity maksudnya teman-teman lihat ada di dokumentasinya. Nah, seperti ini kurang lebih, namun saya akan lakukan agak sedikit berbeda ya. Teman-teman lihat aja. Kita buat dulu private var underscore binding fragment follow binding sama dengan null. Kemudian kita buat private var binding, tambahkan getter, kemudian sama dengan underscore binding, tambahkan node asserted, kemudian kita set di sini ya, underscore binding sama dengan fragment follow dot bind view. Begitu juga untuk following fragment, kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V, kita ganti jadi following
fragment. Nah, sudah seperti ini saja. Kemudian kita buat section pager adapter untuk mengatur view pager. Kita buat dulu di detail, new Kotlin file class section pager adapter class ya. Kemudian di sini ada argumennya yaitu konteks nctx, kemudian fragment manager. Ini akan mengimplement atau menginherit dari fragment pager adapter. Kita masukkan argumennya fm dan behavior resume only current fragment. Dan ini akan merah, kita alt enter, implement members, Ctrl A, enter. Di sini menunya akan ada dua, kita sudah tahu dua, set aja jadi dua, yaitu followers dan following. Dan untuk tab titlesnya kita buat dulu string results ya. Kita crash, kita value, kita buat string results, kita buat string name sama dengan type underscore 1 yaitu followers. Kita akan copy, kemudian tab 2 following, ini kurang R, tab 2. Nah, kita akan buat resource-nya di pager adapter tadi. Caranya kita tambahkan anotasi string res, kemudian buat private file tab titles sama dengan in array of, kita masukkan rstring.tabs, kita enter 2 R nya, tab underscore 1, kemudian rstring tab underscore 2. Kemudian nah di dalam get item kita buat fragment dulu, fragment tambahkan null pointer, kemudian set null, kemudian tambahkan when position. Jadi kan posisinya ada dua, yaitu di 0 atau di 1. Jadi jika di 0, fragmentnya kita set dengan followers fragment. Tambahkan buka kurung, tutup kurung, kemudian 1, fragmentnya kita set menjadi following fragment. Kemudian di luar when kita return fragment as fragment. Dan kita akan tambahkan juga override get page title. Kita panggil konteksnya nctx .results .getString tab titles position. Kemudian kita ke detail activity. Nah, kita akan deklarasikan dulu view modelnya private let in var detail use, atau langsung saja view model detail user view model. Kemudian kita akan tangkap dulu intent yang ada di main activity tadi ya. Kita buat dulu variable username sama dengan intent.getStringExtra dengan namanya itu extra username. Kemudian kita panggil atau kita inisialisasi view modelnya view model provider this, view model provider .new instance factory, kemudian get, kita masukkan nama view modelnya ya tadi detail user view model class.java. Setelah itu baru kita set user detail, masukkan username-nya yang kita dapatkan dari intent, kemudian view model kita get user detailnya, kita observe this, buka kurung awal, kita cek dulu jika detail user response-nya
tidak sama dengan 0. Jadi it di sini kalau teman-teman belum tahu maksudnya ini ya, it detail user response. Teman-teman bisa ganti juga sebenarnya, cuma ini saya males. Jadi biar singkat aja it. Nah, kemudian kita binding dot apply, kita set layout yang ada di sini. Yang pertama ada TV name ya. Kita set namanya sesuai dengan nama yang ada di response, it name. Kemudian username, kita set text.it.username atau login ya. it.login. Kemudian TV followers kita set juga .text. Kita buka tanda kutip 2, kemudian kita tanda dolar, buka kurung kurawal, kita panggil it followers dot, bukan dot, spasi followers. Sama juga untuk following, text sama dengan buka tanda kutip 2, dolar, buka kurawal, it.following, dan yang terakhir itu adalah foto profil. Kita set glide, kita masukkan konteksnya yaitu this detail user activity, kemudian kita load, kita masukkan URL-nya it.avatar URL, kemudian kita tambahkan transition, drawable transition options with crossfade. Kemudian kita set center crop, kemudian into, kita masukkan ID-nya tadi view profile. Kemudian kita set juga view pager-nya. Caranya file section pager adapter, kita deklarasi dan instansiasi secara langsung. Kita masukkan argumennya itu this, masukkan fragment manager, kemudian kita set. Di sini binding dot apply view pager adapter sama dengan section pager adapter, kemudian tabs ya, setup with view pager, kita masukkan view pager. Nah, maka bisa kita jalankan, kita coba dulu. Oh ya, tadi saya cek ada yang salah. Kita kembali ke interface API. Nah, di sini kita ganti, harusnya sebenarnya kan di sini. Nah, endpoint-nya itu users ya, pakai S. Nah, sini kita ganti jadi users. Jadi pastikan benar ya. Oke, teman-teman harus hati-hati dalam penggunaan ya endpoint atau itu variabel, atribut yang ada di model. Itu harus sama persis, kalau tidak ya akan error. Charisma kita cari di sini. Kita klik. Nah, maka usernya sudah tampil ya, nama, username, gambar, kemudian followers dan following. Untuk video ini cukup di sini dulu. Pada video selanjutnya kita akan tampilkan followers dan followingnya. Jadi jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Kita berjumpa di video selanjutnya.